cara memandikan bayi agar bayi tetap aman saat proses pemandian ibu. Untuk itu saya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 25 menit. Apakah itu tersedia bu? Tersedia bu. Sebelum saya menyampaikan materi saya, ini ada media bu saya sediakan. Mungkin ibu sambil mendengarkan penyampaian saya, ibu juga bisa melihat media-media yang telah saya sediakan. Dan nanti di akhir kita akan coba mempraktekkan langsung kepada bayinya gimana cara proses pemandiannya setelah kita penyampaian nanti ya bu. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke cara pemandian bayinya, sebelumnya kita harus tahu apa itu memandikan bayi. Memandikan bayi adalah mencuci tubuh bayi dengan air, baik mengguyur badan bayi dengan air maupun dengan mencelupkan badan bayi ke dalam air. Dan ini dilakukan berdasarkan urutan-urutan yang telah disesuaikan. Lalu lanjut ke manfaat memandikan bayi. Ketika ibu memandikan bayi, maka ibu memberikan rasa nyaman pada bayi. Lalu ibu juga membuat bayi tetap wangi dan bersih. Lalu mengurangi risiko terjadinya infeksi. Kemudian mandi sebelum tidur itu juga dapat membantu bayi lebih rileks. Kemudian ketika seorang ibu memandikan bayi itu juga merupakan bentuk perhatian ibu kepada anaknya. Lalu ketika memandikan bayi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu jangan memaksakan bayi ketika bayi tidak ingin mandi. Lalu hindari mandi tepat sesudah atau sebelum makan. Kemudian perhatikan jika air masuk ke dalam mulut, hidung, dan telinga bayi. Lalu perhatikan juga apakah ada lecet pada pantat, lipatan-lipatan kulit seperti ketiak, lipatan paha, dan punggung bayi. Ibu, setelah kita mengetahui apa itu memandikan, apa itu manfaatnya, dan apa aja yang perlu kita perhatikan, sekarang kita lanjut ke cara memandikannya. Sebelum itu, kita juga harus menyiapkan apa-apa saja yang diperlukan sebelum kita masuk ke memandikan bayi. Yang pertama yaitu ibu harus menyiapkan satu handuk, kemudian sabun bayi atau sampo, cotton bud atau kapas bersih. Kemudian ibu juga perlu menyiapkan waskom 2 buah, air hangat, popok yang bersih dan pakaian yang bersih, lalu keranjang atau plastik untuk pakaian kotor anak kita nanti. Baik ibu, setelah kita menyiapkan semuanya, kita masuk ke cara memandikan bayi yang benar. Yang pertama, pastikan bayi dalam posisi nyaman. Lalu yang kedua, periksa kembali temperatur air yang akan digunakan. Yang ketiga, usap mata dari kakus dalam keluar. Lalu yang keempat, bersihkan wajah dengan lembut tanpa menggunakan sabun. Lalu pegang bayi dengan aman. Yang keenam, basahi rambut dengan air secara lembut. Lalu usapkan sampo bayi dengan menggunakan wastafel. Bilas rambut dengan kering, kulit kepala dengan cepat. Lalu yang kedelapan, bersihkan telinga dengan gerakan memutar. Lalu setelah melepas selimut mandi atau pakaian bayi, bersihkan leher, dada, lengan, punggung dengan cara yang sama. Lalu yang ke-10, bersihkan tubuh dengan sedikit sabun, lalu keringkan bagian tubuh yang dibersihkan sebelum berpindah ke bagian lainnya. Lanjut, bersihkan bagian genital, kemudian bilas bayi hingga bersih. Lalu keringkan bayi dengan handuk yang telah kita letakkan tadi. Kemudian kenakan pakaian bayi dengan lengkap. Lalu kita pasang bedong jika suhu di sekitar itu dingin. Jadi ibu bisa menyesuaikan keadaannya. Apabila suhu di sekitar rumah ibu itu panas, maka ibu tidak perlu membendongnya. Baiklah ibu, sekarang kita coba langsung praktekkan ke pantom anaknya ya bu. Baiklah ibu, kita coba langsung mempraktekannya ibu. Pertama, ibu sediakan pakaian bersih anak ibu seperti bedong bayi bersihnya, baju gantinya, popoknya. Kalau misalnya cuacanya lagi dingin, bisa ibu memakaikan topi kepada anak ibu. Lalu ada bak untuk menaruh pakaian kotor anak ibu. Lalu ada terlak, kemudian ada handuk, lalu ada sarung tangan untuk membersihkan anak ibu nanti. Oke, lalu juga ada kapas untuk membersihkan area mata, hidung, dan telinga anak ibu. Ibu, kita coba praktekkan sekarang bu. Pertama, kita
atur posisi anak ibu terlebih dahulu di tengah. Lalu kita buka perlak. Lalu setelah itu kita juga sediakan handuk bersih. Jadi setelah nanti anak ibu sudah selesai kita bilas dengan air, langsung kita letakkan di atas handuk. Lalu kita buka bedong anak ibu dan pakaiannya. Lalu pakaian kotornya masukkan ke baskom pakaian kotor. Lalu kita angkat anak ibu dan taruh di atas perlak. Setelah itu kain bedongan tadi juga kita masukkan ke baskom kain kotor. Selanjutnya anak-anaknya di atas perlak, lalu kita pasang waslap, lalu kita basahi waslap dengan air hangat. Kemudian kita basahi pertama dari kepala bagian atas, lalu bagian belakangnya. Setelah itu dahi, kulit, alisnya. Kemudian di bagian area mata itu akan kita bersihkan menggunakan kapas. Kapasnya kita beri sedikit air, lalu kita bersihkannya itu dari luar ke dalam. Begitu juga dengan mata yang sebelah sini. Setelah itu lanjut ke membersihkan bagian hidung. Kita basahi lagi sedikit. Selagi membasuh hidung anak, kita juga memperhatikan apakah di dalam lubang hidung anak ada kotoran atau tidak. Kemudian kita lanjut, kita basahi lagi waslap tadi. Kita lanjut ke telinga bagian luar, dari atas ke bawah. Lalu yang bagian dalam dari luar ke dalam. Begitu juga dengan sebelah kanannya. Setelah itu kita pasang lagi. Lanjut ke leher anak. Leher bagian belakangnya juga kita angkat sedikit anaknya. Kemudian lanjut kita bilas bagian badan. Tangan sebelah kiri. Lalu lanjut ke sebelah kanan. Kemudian kita basahi lagi. Lanjut ke alat gerak bawah, kaki sebelah kiri. Lanjut ke kaki sebelah kanan. Baru kita lanjut ke Oke, setelah bagian kaki, kita lanjut ke bagian punggung terlebih dahulu. Tampaknya kita juga harus memperhatikan halus pada anak. Setelah itu baru kita lanjut ke alat kelamin anak. Setelah itu lanjut kita memberikan sabun pada anak, sampo dan sabun pada anak. Bawa abu, kita lanjut untuk membilas anaknya. Kita angkat. Kita dapatkan ke baskom airnya. Sebelum itu kita harus mengecek baskom airnya terlebih dahulu. Lalu baru kita lanjut bilasnya dari kepala. Kita lanjut di bagian belakangnya.
langsung anak sudah dipastikan bersih dari sabun, kita letakkan anak ke atas handuk, kemudian kita keringkan. Lalu kita siapkan bedungan beserta bajunya. Sembari itu kita tutupi anak dengan handuk. Oke, sekarang kita siapkan bedungan bersih untuk anak. Kemudian kita juga langsung siapkan bajunya, Bu. Setelah itu baru kita angkat ke pakaian bersih. Kita posisikan pakaiannya. Lanjut ke pemasangan pokoknya. Setelah itu baru kita pasang bedung pada anak. Usahakan bedung tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Oke, setelah kita coba peragakan tadi, Bu, untuk sekarang apakah Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan materi dan cara memandikan bayi tadi, Bu? Untuk saat ini tidak ada pertanyaan dari saya, Bu. Saya mengerti dengan sedikit. Baik Ibu, karena dari Ibu juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada salah perkataan atau tindakan selama proses kita tadi, Bu. Itu saya permisi dulu, Bu. Terima kasih.